warisan almarhumah Lina Jubaidah yang melibatkan antara Teddy Pardiana dengan Rizky Febian kini mulai menemui titik terang. Perkembangan terbaru Polda Jawa Barat telah resmi menetapkan Teddy sebagai tersangka belum lama ini. Hal itu pun dibenarkan oleh kuasa hukum Teddy sendiri, yaitu Wati Trisnawati, dan Teddy ditetapkan sebagai tersangka dengan dugaan penggelapan penjualan mobil senilai 120 juta rupiah. Dalam penuturan kuasa hukumnya, Teddy menjual mobil peninggalan almarhumah Lina tanpa sepengetahuan dari Rizky Febian putra Lina. Sementara dalam pembelaannya, Teddy mengaku jika menjual mobil itu untuk alasan melunasi hutang dari sang istri, yaitu almarhumah Lina Jubaidah yang semasa hidupnya hutangnya cukup besar. Lantas, seperti apa tanggapan dari pihak Teddy usai ditetapkan sebagai tersangka? Saya mendampingi Pak Teddy di Polda Jabar untuk BAI, BAP sebagai tersangka itu hari Senin, tanggal 22 Agustus. Teddy naik sebagai tersangka hanya terkait mobil Kijang Innova senilai 120 juta. Karena dugaan penggelapan satu buah mobil Kijang Innova dengan harga kurang lebih 120 juta, di mana pada saat penjualan tanpa izin dari Rizky Febian. Karena memang ada koordinasi dengan instansi pendukung, salah satu stakeholder, Rizky. Oh gitu. Jadi dia sebagai pelapor. Oh, okay. Berarti ini terkait laporan yang mana ya, Pak? Soal TP jadi tersangka? Terkait dengan penggelapan, memang ada dua hal yang dilaporkan waktu itu ya, terkait masalah penggelapan dan juga masalah tindak. Untuk ini yang terkait kos-kosan itu bukan, Pak? Terkait kos-kosan? Iya, jadi yang sekarang objeknya ini cuma kendaraan mobil saja yang roda 4. Memang termasuk juga yang dilaporkan waktu itu ada villa, ada kos-kosan. Saya mendampingi Pak Teddy di Polda Jabar untuk BAI, BAP sebagai tersangka itu hari Senin, tanggal 22 Agustus. Info ya dari penyidik kemarin, kalau kos-kosan sampai saat ini belum ada buktinya, tidak terbukti kos-kosan. Jadi kemarin itu nanti saya tunjukin ya surat panggilannya ya. Jadi di panggilan itu LP yang sama di yang tahun kemarin, LP dengan kos-kosan dengan yang 85 miliar, akan tetapi untuk LP yang kemarin itu yang hanya mampu naik itu hanya Kijang Innova. Kemarin itu pada saat BAP itu fokusnya kepada dugaan penggelapan Kijang Innova. 5 miliar kos-kosan tidak ada buktinya. Jadi yang naik itu hanya mobil Kijang Innova. Itu pun kami ya masih meragukan terkait bukti permulaan yang cukup. Karena apa? Karena Kijang Innova itu pengetahuan Pak Teddy dulu itu atas nama almarhum. Jadi ketika almarhum meninggal, Pak Teddy berani menjual untuk apa? Itu pun untuk membayar hutang almarhum. Dulu itu ke Bank Panin, almarhum mempunyai utang kurang lebih 115 juta. Untuk penjualan mobil Kijang Innova itu sebesar 120 juta. Wasiat ketika itu dibuat sebelum meninggal ya, itu ada wasiat. Tapi almarhum tidak ada wasiat sama sekali ketika meninggal. Nah, jadi mas, gini mas. Jadi kalau misalkan kita lari kepada kompilasi hukum Islam, itu adalah kewajiban dari ahli waris semua terhadap pewaris yang meninggal dunia. Jadi apa itu kewajibannya? Sebelum ada pembagian warisan, kewajiban dari ahli waris yang lain, satu, melakukan penguburan, melakukan kalau misalkan biasa budaya lah tahlilan gitu kan. Nah, yang ketiga itu nanti itu utang-utang dari almarhum itu harus segera dilunasi gitu kan. Nah, keempat, ketika ada sisanya itulah yang menjadi warisan gitu kan. Nah, di sini Pak Teddy berdasarkan informasinya kepada kami selaku kuasa hukum, jadi peninggalan almarhum itu beliau jual untuk membayar hutang. Pak Teddy itu, posisi Pak Teddy itu sebagai ahli waris, itu kita tidak bisa istilahnya menentang ya, itu adalah undang-undang yang menyebutnya. Jadi ketika seorang pewaris, apalagi itu istri atau suami meninggal dunia, maka mereka itu meninggalkan ahli waris, yaitu suami atau istri yang hidup lebih terlama, anak-anak dan orang tua gitu kan. Itu termasuk dari ahli waris golongan pertama.
Itu berdasarkan kompilasi hukum Islam dan undang-undang perkawinan. Kenapa nggak chat baik-baik ke saya? Kenapa nggak nanya dulu ke saya? Kalau misalkan memang mau minta pertemuan, kenapa tidak baik-baik? Kenapa harus dulu nge-blow up ke media, baru mempertanyakan ke orang-orang di media bahwa kenapa tidak mau ketemu, kenapa tidak mau ketemu? Sementara Rizky Febian tidak mau begitu saja melepaskan warisan yang ditinggalkan almarhumah ibundanya yang sebagian diklaim oleh Teddy dan entah digunakan untuk apa. Terlebih Rizky mengaku jika ia memiliki hak atas harta yang ditinggalkan oleh ibundanya itu. Bersama dengan adik dan tim kuasa hukumnya, Rizky mengaku sudah menempuh berbagai cara untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapinya kini. Dan sampai saat ini Rizky tetap pada pendiriannya jika dirinya dan adik-adiknya sebagai orang yang sah atas apa yang telah ditinggalkan oleh almarhumah ibundanya. Tidak hanya itu, Rizky juga mengaku kecewa atas beberapa statement yang diucapkan oleh Teddy di depan publik. Bagi Rizky, ucapan Teddy tidak hanya menyakiti dirinya, melainkan juga tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Maka, seperti inilah curhatan Rizky Febian yang terus berjuang mendapatkan haknya atas warisan yang ditinggalkan almarhumah ibundanya. Iya, masalahnya itu yang saya kaget juga, ternyata kalau masalah yang villa di Bandung itu dijual. Sedangkan itu kan hakiki. Jadi kalau dia tiba-tiba menjualnya itu udah melanggar, dalam artian itu kan hakiki pribadi. Terus kenapa tiba-tiba dijual? Terus juga ada beberapa informasi ya Pak, kayak masalah kos-kosan. Itu hakiki. Sekarang kan udah dihibah ke putri-putri yang ngurus di setiap per bulannya. Jadi putri ada yang maksudnya per bulannya itu putri yang ngurus semuanya. Dan tiba-tiba ada dari 2 orang terus ditaruh di sebuah media website gitu bahwa itu mau dijual. Itu kan maksudnya jadi kenapa sampai sebegitunya gitu. Kalau aku tetap ingin mempertanggungjawabkan hak hakiki, karena dengan dia hak orang lain, dengan dia menjual dengan tanpa ada pembicaraan segala macam, itu udah menurut saya udah salah. Jadi menurut aku untuk hal itu Ki juga tetap harus meminta pertanggungjawaban dari pihak Pak Teddy, maksudnya dikemanakan saja, karena bukan saja harta hak Iki saja, maksudnya di sana juga kita punya informasi-informasi bahwa banyak sekali hak-hak dari saudara Iki juga, ada dari nenek Utisa, ada dari bibi aku gitu, dan banyak juga aset-aset yang sudah kita tulis, maksudnya yang patut kita pertanyakan itu kemana saja. Saya juga dari mulai ada blow up-nya media ini tidak ada sama sekali itikat baik dari pihak Pak Teddy untuk bicara sama saya gitu, tidak ada baik-baik untuk silaturahmi gitu. Kalau misalkan dari awal tidak ada masalah apa-apa dengan Iki, kenapa nggak bilang dulu, kenapa nggak cerita-cerita dulu, mungkin nggak bakal sampai segininya gitu kan. Dan yang sangat disayangkan itu aja gitu loh, dia seorang bapak kan gitu loh, terus tiba-tiba menyerang putri gitu yang nggak tahu apa-apa, yang nggak ngerti soal ini gitu, kasihan kan maksudnya. Itu aja sih sebenarnya. Iya, saya kalau misalnya sampai suatu saat nanti belum ada titik terangnya, titik temu gitu, belum tidak ada kepastian dan tidak ada jawaban mengenai hak saya mana gitu dan pertanggungjawabannya mana. Saya amat sangat gini ya, di satu sisi saya amat sangat bersyukur gitu melihat dan mempunyai ayah seperti ayah saya yang sekarang ya gitu ya. Melihat kondisi seperti ini dia tetap bertanggung jawab gitu ya, maksudnya mensupport segala macam, walaupun memang sebenarnya sudah tidak ada hak untuk dia ikut-ikut campur seperti ini. Tapi saya amat sangat senang lagi kemarin ketika putri yang terkena, ayah amat sangat peduli, ayah sangat support. Iki tiap hari teleponan sama ayah mengenai permasalahan ini, karena mau nggak mau juga di satu sisi itu mental kita pasti kena gitu. Apalagi kita public figure yang harus menghibur banyak orang dan orang-orang lain di luar sana, kan kita nggak pernah boleh memperlihatkan bahwa kita lagi sedih, kita lagi seperti apa gitu. Dan itu tuh apa yang aku rasain ketika kalau putri yang kena, Iki bisa membayangkan gitu, putri seorang perempuan gitu. Jadi ya kalau dari satu sisi ayah sangat mensupport itu semua. Oh ya wajar, karena anaknya yang digituin, ya itu menurut saya itu manusiawi. Maksudnya orang lain juga pasti seperti itulah gitu, ketika lihat anaknya jatuh, terluka, diobatin pasti namanya juga seorang orang tua gitu. Ini tiba-tiba ada dari pihak lain terus menjelek-jelekan, mencemarkan nama baik gitu ya, seakan-akan dituding ini itu segala macam, ya marah lah ayah. Yang saya sedihkan sampai detik ini adalah kenapa Dede Bintang yang nggak berdosa sama sekali dijadikan seperti alat ini, yang nggak berdosa seperti ini gitu, malah dipermainkan gitu di media, membawa nama-nama Dede Bintang, ngomongin tentang ahli waris, bawa-bawa Dede Bintang. Kasihan, maksud saya masih kecil. Kalau misalkan memang mau bermusyawarah, kalau misalkan mau baik-baik, alangkah baiknya diobrolin baik-baik secara kekeluargaan kata aku tuh. Dan nama sangat disayangkan kan kemarin Pak Teddy nggak datang
Dan akhirnya dia ini aku bilang seperti ini, kalau misalkan memang mau kekeluargaan, kata saya, ayo diobrolin baik-baik, ayo ketemu lagi, kita obrolin semuanya, maunya semoga ada titik terang gitu ya di sana. Tapi kata saya itu, tapi please tolong, kata saya tuh jangan membuat statement yang aneh-aneh, kata aku tuh di luar sana. Saya sudah sampaikan ke pihak pengacaranya gitu.